warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana anak soli dan solihah? Masih tetap semangat belajar di rumahnya? Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi virus COVID-19 segera berakhir agar kita bisa belajar tatap muka di sekolah setiap hari. Amin. Untuk anak solih-solihah, ibu pengen tahu nih semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Anak solih siap. Anak solihah siap. Alhamdulillah. Nah, bertemu lagi hari ini di pembelajaran tema 2B, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Untuk anak solih-solihah, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk melaksanakan pembiasaan duha dan murojaahnya. Solihah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menyimak cerita tentang membuat mainan sendiri. Yang kedua, memahami konsep perkalian bilangan sebagai penjumlahan berulang. 3. Membaca teks tentang patuh pada aturan saat bermain. Yang keempat, melakukan gerakan meliukan dan memutar tubuh. Untuk anak soli-solihah, silahkan diperhatikan di halaman 3. Kita senang bermain dengan mainan. Mainan tersebut dibeli di toko. Sebenarnya kita bisa membuat mainan sendiri. Ayo kita buat mainan untuk diri sendiri. Yo, ibu tanya, siapa yang pernah membuat mainan sendiri? Nah, good job anak hebat. Lihat di bawah ada contoh kegiatan yang dilakukan Ino dan Ayah. Ayo mendengarkan. Di bawah ada teks yang berjudul Membuat Topi dari Kertas Koran. Di luar rumah cuaca panas. Ayah dan Ino hendak beli buku di toko. Sebelum berangkat, Ayah ajak Ino membuat topi dari koran bekas. Ino memperhatikan cara Ayah membuat topi. Kemudian Ino membuat topi sendiri. Topi sudah selesai dibuat. Ino dan Ayah memakai topi yang dibuat. Ayah mengayuh sepeda dan Ino duduk di belakang. Topi buatan Ayah dan Ino bermanfaat. Topi melindungi kepala dari terik matahari. Nah, teman-teman, bagaimana dari mainan yang Ayah buat barusan dengan Ino? Sungguh bermanfaat bukan? Ternyata topi itu berfungsi untuk melindungi kepala kita dari panasnya terik matahari. Walaupun dari kertas, tetapi topi yang Ayah buat dan Ino buat bisa dimanfaatkan. Perkalian adalah penjumlahan berulang tetap dari bilangan yang sama. Ingat ya nak,
Perkalian adalah penjumlahan berulang tetap dari bilangan yang sama. Ibu kasih contoh. Contohnya di buku di halaman 5 ada 3 kali penjumlahan 2. Berarti 3 kali penjumlahan 2. Berarti 2-nya 3 kali 2. Contoh 3 kali 2 berarti 3 kali 2 berarti ada 3 kali bilangan atau penjumlahan 2-nya. Nah, berarti kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 berapa hasilnya? 4. 4 tambah 2 hasilnya berapa? 6. Berarti hasilnya 6. Nah, ibu kasih contoh yang lain. Contoh yang kedua, misalnya 5 dikali 4 sama dengan, berarti 5 kali 4 berarti ada 5 kali penjumlahan 4. Kita tambahkan caranya, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Tuh 2, 3, 4. Kita hitung lagi, tambah 4, tambahkan lagi. 4 ditambah 4 hasilnya berapa? 8. 8 tambah 4 hasilnya berapa? Mohon maaf. 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 hasilnya berapa? 12. 12 tambah 4 hasilnya berapa? Ayo, 12 tambah 4 hasilnya berapa? 16. 16 ditambah 4 hasilnya berapa? 20. Nah, jadi hasilnya adalah 20. Ikan di halaman 9. Lani sangat senang bermain dan berolahraga. Aktivitas membuat Lani selalu ceria dan sehat. Saat di sekolah pun Lani bermain ketika jam istirahat. Teman-teman, ada yang tahu tidak bermain simpai? Ada yang pernah mencobanya? Nah, kalau belum, yuk kita simak bareng-bareng. Bermain simpai. Lani sedang asik bermain simpai. Lani bermain simpai di halaman sekolah. Lani bermain simpai saat istirahat sekolah. Simpai adalah alat permainan. Simpai juga dapat dipakai berolahraga. Simpai terbuat dari rotan yang dibuat melingkar. Cara bermainnya mudah saja. Pegang simpai dengan kedua tangan, kemudian putar simpai di pinggang. Setelah simpai berputar, goyangkan pinggang. Pinggang digoyangkan agar simpai tetap berputar sesuai goyangan pinggang dengan putaran simpai. Sudah tahu ya, Nak? Kalau simpai itu bisa jadi salah satu alat permainan yang dipakai berolahraga. Nah, jadi simpai ini tidak hanya untuk permainan, tetapi bisa dipakai juga untuk berolahraga. Nah, simpai ini terbuat dari rotan yang dibuat melingkar. Nah, teman-teman, kita berolahraga menggunakan simpai cukup mudah. Kita praktikan yang pertama sebelum kita memulai berolahraga menggunakan simpai. Yang pertama, kita harus melakukan pemanasan dulu ya, Nak, agar otot-otot tidak kaku atau tidak tegang. Sikap awal, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diangkat lurus ke atas. Kemudian badan diputar ke kiri atau ke kanan. Sewaktu berputar, badan harus tegak. Setelah berputar, berhenti sejenak, lakukan kembali gerakan memutar badan. Lakukan hingga terbiasa. Bila sudah siap, bermainlah dengan simpai. Lakukan seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Kalian boleh lihat di halaman 11. Nah, di sana ada beberapa gambar yang menjelaskan bagaimana cara bermain simpai. Ya, teman-teman, dalam bermain dan berolahraga itu ada aturannya. Nah, aturan itu berarti yang harus kita taati agar kita terhindar dari cedera atau kecelakaan pada diri kita sendiri. Nisa,
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'i faruddu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu. Ya, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan dapat dipahami. Untuk anak solih-solihah, jangan lupa tugas yang dikerjakan di halaman 6, bagian 1. Tulislah pernyataan perkaliannya. Tugas yang kedua di halaman 10. Ayo mengamati. Amati gambar di samping ini. Tetap semangat untuk anak solih dan solihah. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Ibu tunggu. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.